Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Indriana Inayati, NIM T 2019-1087. Di sini saya akan membahas tentang problematika dan kesetaraan gender dalam pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Di dalam makalah ini terdiri dari 5 poin pembahasan, yakni yang pertama adalah pengertian gender menurut berbagai perspektif. Yang kedua yakni pengertian pendidikan. Yang ketiga problematika gender dalam pendidikan. Yang keempat adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah mini riset. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian gender. Gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yakni yang berarti jenis kelamin. Gender pertama kali dikenal untuk memisahkan definisi atau rincian antara laki-laki dan perempuan secara fisik. Menurut ilmu sosial sendiri, gender diartikan sebagai konstruksi sosial pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Jadi, gender itu adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita feminim atau kita maskulin, seperti itu. Di dalam buku Women's Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep budaya yang membuat perbedaan di dalam hal peran, mental, karakter, emosional antara laki-laki dan perempuan. Dapat dipahami bahwasannya gender perbedaan yang bukan biologis, tetapi perbedaan selain dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jadi sudah tidak asing lagi bahwasannya gender itu tidak menyangkut perihal seks, perihal perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, namun secara peran, karakter laki-laki dan perempuan, konsep antara laki-laki dan perempuan. Jika misalnya laki-laki itu perbedaan biologisnya, ketika laki-laki mengalami mimpi basah, memiliki jakun, lalu memiliki seperti jenggot dan lain sebagainya, itu perbedaannya misalnya. Lalu ketika perempuan itu menstruasi, memiliki buah dada dan lain sebagainya tersebut, itu tidak membuat itu perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Namun ketika kita membahas tentang gender itu adalah perbedaan selain itu. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam gender itu adalah perbedaan. Misalnya laki-laki itu maskulin, laki-laki itu kuat, perkasa, laki-laki itu kepala keluarga, dan laki-laki itu sebagai orang yang mencari nafkah, seperti itu. Ketika itu disangkutkan dengan perempuan itu lemah lembut, penyayang, pengasih, lalu perempuan itu ibu rumah tangga, seperti itu. Namun tidak menuntut kemungkinan ketika laki-laki juga bisa menjadi seperti perempuan. Misalnya laki-laki juga mempunyai sifat lemah lembut, penyayang, itu bisa saja, sangat bisa. Bahkan juga perempuan bisa jadi dia bekerja sama seperti laki-laki, itu sangat bisa. Dan di sini tidak ada perbedaan yang harus secara permanen. Jadi gender di sini tidak permanen perbedaannya. Jadi perempuan bisa juga mengambil peran laki-laki, begitupun juga laki-laki juga bisa mengambil peran perempuan. Apa sih yang disebut dengan maskulin dan feminim? Jadi maskulin itu adalah kejantanan atau kedewasaan atau sejumlah atribut perilaku yang terkait dengan anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Maskulin tercipta secara biologis dan sosial dengan ciri-ciri yang melekat seperti keberanian, ketegasan, kemandirian, serta hal-hal lainnya. Sedangkan femininitas atau sifat perempuan itu yang dimaksud adalah kelembutan, kesabaran, kebaikan, ketelatenan, dan lain sebagainya. Di sini di dalam
RUU KKG bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwasannya gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk atas konstruksi sosial yang bersifat tidak tetap serta dapat dipelajari sehingga dapat ditukar pada suatu waktu, tempat, kondisi, dan budaya tertentu dari jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan dalam suatu daerah. Jadi pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya gender sendiri adalah jenis kelamin yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari lain segi biologis seperti itu. Gender seringkali disalahartikan dengan jenis kelamin atau seks, padahal gender itu berbeda dengan jenis kelamin seks tersebut. Dalam hal ini, Mansur Fakih mengatakan bahwasannya konsep gender adalah berbeda antara gender dengan seks, yakni jenis kelamin seks tersebut yakni secara biologis kelamin, seperti laki-laki memiliki penis, zakar, lalu memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, reproduksi telur, memiliki vagina dan menyusui. Dan alat-alat secara biologis tersebut bersifat permanen, tidak dapat ditukarkan antara keduanya, yakni laki-laki dan perempuan. Itu sudah merupakan kodrat dari Tuhan. Sedangkan konsep gender sendiri adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, seperti perempuan dikenal lemah, lembut, cantik, emosional, keibuan, seperti itu. Sedangkan laki-laki memiliki sifat keras, kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri seperti ini dapat ditukarkan dalam artian laki-laki dapat menjadi lemah lembut, juga dapat menjadi penyayang, dan juga bisa perempuan menjadi perkasa. Perubahan ini terjadi pada suatu atau waktu-waktu tertentu, ketika misalnya perempuan dituntut harus bekerja dengan kuat, seperti itu. Bisa juga ketika laki-laki dituntut untuk mengurus anak, ketika misalnya istrinya sedang bepergian atau lain sebagainya. Tidak mungkin kan mengurus anaknya dengan sifat-sifat laki-laki, pastinya dengan sifat lemah lembut, penyayang, sifat-sifat perempuan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Pendidikan sendiri dalam bahasa Inggris disebutkan adalah education. Dari segi etimologinya, kata education berasal dari bahasa Latin, yakni memiliki dua kata, yaitu education, yaitu sesuatu yang sedang berkembang. Sesuatu itu adalah sesuatu hal yang positif. Dari definisi tersebut dapat disebutkan bahwasanya pendidikan adalah kemampuan diri sendiri, juga kemampuan atau kekuatan suatu individu yang berkembang menuju arah yang lebih baik. Pendidikan merupakan proses belajar yang dilakukan kepada peserta didik supaya yang bersangkutan tersebut memiliki pengertian dan pemahaman yang baik mengenai suatu atau sesuatu hal yang nantinya akan tumbuh dan berkembang. Dan pendidikan sendiri, kita bisa lebih dewasa, kita bisa memberi dampak yang sangat positif bagi kita sendiri ataupun lingkungan sekitar. Juga pendidikan itu bisa memberantas misalnya buta huruf, tidak bisa membaca menulis, juga bisa memberikan kita wawasan, keterampilan, kemampuan mental dan lain sebagainya. Seperti tertera di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu dasar dan rencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran atau proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan di dalam hal bermasyarakat dan negara. Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Indonesia mengatakan bahwasanya
pendidikan adalah merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak. Adapun yang dimaksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan dapat diartikan juga sebagai proses mendapat pengetahuan, keterampilan, ataupun memahami atau mempelajari apa yang dianggap belum terjadi dan belum kita pahami, sehingga dalam suatu jangkauan ke depan kita dapat mengerti dan memahami hal-hal yang terjadi suatu mendatang atau dapat berkembang, sesuatu yang dapat berkembang ke masa depan. Pendidikan sendiri secara formal itu dapat dijenjang melalui taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, lalu tingkat kuliah, S1, S2, dan lain seterusnya. Bisa juga dilakukan secara non formal, misalkan pembelajaran les privat ataupun pembelajaran tersendiri, misalnya dilakukan oleh orang tua tersendiri. Namun pembelajaran tidak harus menuntut ketika kita di sekolah ataupun yang lainnya. Antara anak dengan orang tua, mengajari kita sebagai orang tua, itu juga bisa disebut dengan pendidikan terhadap anak. Islam sendiri menyeru adanya kemerdekaan, persamaan, kesempatan yang sama antara yang kaya dan miskin di dalam bidang atau di dalam hal pendidikan. Di samping untuk menghapuskan sistem-sistem kelas antara laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki diwajibkan untuk menuntut ilmu, di situ pula perempuan memiliki hal atau hak yang sama untuk menuntut ilmu, memperoleh pengetahuan. Sama halnya dengan laki-laki. Di sini Islam tidak mempelajari atau tidak mengajarkan untuk perbedaan tersebut antara laki-laki dan perempuan memiliki atau mempunyai hak yang sama, baik dalam pendidikan ataupun dalam hal apapun tersebut. Pendidikan Islam sebagai usaha memelihara, mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada dalam manusia tersebut menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma-norma Islam. Dimaksudkan di sini adalah manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan segala hal kemampuan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah digunakan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, menjadi manusia yang terbaik, diterima di sisi Allah, dan segala sesuatunya yang terdapat di dalam diri manusia dapat dikembangkan dengan membantu pendidikan. Oleh sebab itu penting sekali pendidikan di dalam Islam. Manusia mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, menentukan yang benar dan yang salah itu melalui sistem atau melalui suatu pendidikan. Pendidikan sendiri terdapat 4 fungsi, yakni yang pertama adalah transisi atau pemindahan kebudayaan dari budaya yang dahulu menjadi budaya yang sekarang lebih modern. Yang selanjutnya adalah yang kedua, memilih atau mengajarkan peran sosial. Yang ketiga adalah menjamin integrasi sosial. Yang keempat adalah sekolah juga mengajarkan corak kepribadian. Yang selanjutnya adalah menjadi sumber inovasi sosial. Dari beberapa pengertian, fungsi juga peran pendidikan, itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan adalah proses yang merubah seseorang atau manusia menjadi yang lebih baik dari segi pengetahuan, bakat, potensi, karakter, juga bisa merubah status sosial seseorang menuju ke kelas-kelas yang lebih tinggi. Pemanfaatan pendidikan harus berdasarkan juga dengan hal-hal yang positif, sehingga pendidikan itu menjadi penting dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan dasar bagi kehidupan manusia, seperti manusia memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan, karena pada dasarnya misi pendidikan adalah menyiapkan manusia atau seseorang, anak atau peserta didik dapat membuka kehidupan atau membuka matanya, mengembangkan kehidupan, lalu memuliakan kehidupan, memiliki makna, memaknai kehidupan seperti apa.
Kemudian salah satu tujuan pendidikan adalah bagaimana mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan tidak mendiskriminasi antara jenis kelamin. Tetapi pada kenyataannya, diskriminasi dalam pendidikan ini mengharuskan beberapa upaya untuk diatasi. Salah satunya di dalamnya adalah dengan merumuskan kurikulum yang memiliki perspektif gender, di mana di dalam pendidikan itu tidak perlu seperti adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, membedakan antara siswa laki-laki dan perempuan di dalam pendidikan itu pada dasarnya tidak perlu. Karena prinsipnya pendidikan itu merubah mindset atau merubah pemikiran masyarakat tentang hal itu, bukannya kita mendukung memberi wadah, bukan seperti itu. Jadi kurikulum mengembangkan visi dan misi institut atau suatu pendidikan untuk mewujudkan golongan pendidikan. Kurikulum gender didasarkan pada asumsi bahwasannya pria dan wanita itu setara dalam pendidikan dan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dalam aktivitas sehari-hari tidak lepas atau berkaitan dengan gender, sebab gender ini akibat dari konstruksi sosial atau masyarakat itu sendiri. Sebenarnya gender itu tidak ada. Yang mengadakan itu adalah konstruk sosial. Masyarakatnya yang membuat itu seolah-olah ada, seolah-olah nampak dan terlihat di permukaan. Pada dasarnya itu tidak perlu adanya gender atau perbedaan gender tersebut, itu tidak perlu. Karena kita tahu bahwasannya sekarang adalah masa di mana pendidikan sudah mereformasi, era-era modern, era-era globalisasi, seperti halnya laki-laki dan perempuan itu dianggap sama, memiliki kemampuan, memiliki batas, memiliki intelektual, memiliki kecerdasan yang sama. Pada dasarnya konsep gender sendiri adalah konsep yang kuno, yang sudah terhapuskan oleh adanya pendidikan, sudah terhapuskan dengan adanya Islam. Bahwasanya mungkin zaman dahulu kita ketahui bahwasanya pada zaman jahiliyah manusia antara laki-laki dan perempuan direndahkan serendah-rendahnya. Lalu kemudian datanglah Islam membawa pembaruan tersebut, membawa keadilan bagi perempuan, bahwasanya Islam sangat memuliakan terhadap perempuan. Juga di zaman-zaman penjajahan, mungkin manusia tidak boleh memperoleh pendidikan, hanya laki-laki yang nantinya akan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya karena laki-laki itu adalah pemimpin, kepala keluarga. Namun dengan adanya era seperti R.A. Kartini, kita emansipasi wanita, tumbuhlah bahwasanya wanita juga mampu seperti halnya laki-laki dalam hal menuntut pendidikan. Wanita juga harus memiliki pendidikan karena wanita sendiri pada prinsipnya adalah sebagai guru atau madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anaknya nanti kelak. Jika seorang ibu tidak memiliki wawasan atau intelektual yang tinggi, maka apa kata nanti anak-anaknya, generasi penerusnya, apa kata nanti seperti itu. Jadi untuk membekali seperti itu wajib hukumnya atau harus ada, wanita juga harus memiliki atau mendapatkan pendidikan yang layak, sama juga halnya dengan laki-laki. Menurut Profesor Nasaruddin Umar mengemukakan ada beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk melihat prinsip kesetaraan gender di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah laki-laki dan perempuan itu sama sebagai salah seorang atau salah satu hamba. Satu tujuan penciptaan manusia yakni adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Beliau manusia sendiri adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat dituliskan bahwasannya yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kepada Tuhan. Jadi kapasitas manusia hanyalah sebagai hamba. Tidak ada perbedaan yang membedakan antara hamba laki-laki dan perempuan. Sama, semua keduanya sama di mata Allah sebagai ciptaan Allah. Yang selanjutnya yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan di muka bumi ini
selain menjadi seorang hamba, yakni sebagai seorang khalifah di bumi. Maksudnya adalah khalifah ini adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dan di dalam surat Al-An'am disebutkan bahwasannya yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya dengan beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang telah diberikannya kepadamu. Sungguh Tuhan yang amat siksanya dan sungguh Maha Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini disebutkan bahwasanya laki-laki sebagai khalifah. Tidak ada manusia sebagai khalifah. Tidak ada laki-laki menjadi khalifah, hanya laki-laki. Tidak seperti itu. Jadi Allah menciptakan manusia selain sebagai hamba juga sebagai khalifah, di mana itu tidak membedakan atau tidak Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi semuanya sama, menjadi khalifah juga sebagai hamba, penghambaan terhadap Allah semuanya sama, disamakan, semua sama. Itulah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak pernah atau tidak ditemukan satupun ayat yang menunjukkan keutamaan seorang karena salah satu faktor atau faktor jenis kelamin atau menurut suatu suku, keturunan atau bangsa yang lainnya. Di mana Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an itu mengutarakan atau mengisyaratkan bahwasanya konsep kesetaraan gender yang ideal mampu memberi ketegasan terhadap individual seperti itu. Jadi tidak menuntut semuanya tentang gender, tentang kelamin, tentang apapun itu dan lain sebagainya. Al-Qur'an, Islam, pendidikan itu sama, menyetarakan atau mengemukakan keadilan terhadap laki-laki dan perempuan, baik berdasarkan etnis, kelompok, jenis kulit, suku, bangsa, kepercayaan maupun berdasarkan yang lainnya. Itu sama. Yang selanjutnya adalah problematika gender dalam pendidikan. Problematika ini muncul terutama karena ketidakadilan terhadap memperlakukan antara laki-laki dan perempuan. Adapun berbagai permasalahan yang adil yang hadir di sini adalah tentang kekerasan atau kekerasan gender. Ketidakadilan gender ini mulai muncul karena terhadap perempuan. Jadi perempuan yang dianggap lemah oleh kaum laki-laki memunculkan stigma atau pemikiran bahwa laki-laki bertindak semena-mena terhadap kaum perempuan, menindas perempuan, menganiaya perempuan, bahkan yang paling parahnya adalah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam maupun di dalam pendidikan. Yang seharusnya perempuan itu disayangi, diayomi, dilindungi, malah terjadi sebaliknya. Karena anggapan laki-laki yang lebih kuat, perempuan lemah, laki-laki yang menjadi pemimpin, wanita yang jadi imam, manut atau ngikut laki-laki seperti itu. Ini memunculkan pemikiran-pemikiran sehingga kesombongan terhadap laki-laki. Ini permasalahan-permasalahan gender yang timbul di dalam masyarakat. Misalnya juga di dalam hal pendidikan ini sangat mungkin atau muncul terjadi. Misalnya ketika laki-laki dalam proses pendidikan tidak bisa misalnya minta diajari oleh lawan jenisnya perempuan, nanti diancam dan lain sebagainya. Itu mungkin dan bisa saja terjadi seperti itu. Penindasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Yang selanjutnya adalah beban kerja. Pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap perempuan yang memiliki sifat rajin, memelihara, penyayang, itu membuat perempuan itu akan tinggal di rumah, mengurusi rumah dan lain sebagainya. Namun di sini ketika perempuan sudah mulai berkeluarga, namun dia juga tetap mengenyam pendidikan dan juga tetap bekerja, di sini menimbulkan peran atau beban kerja yang double atau ganda. Jadi
seorang perempuan yang sudah mengurusi rumah tangganya, mengurusi anak dan lainnya, itu tetap bekerja. Di sini jadi seorang laki-laki atau laki-laki hendaknya menyamakan atau ikut membantu. Jadi tidak hanya perempuan yang tugasnya misalnya memasak dan mengurusi rumah dan lain-lainnya, namun laki-laki juga harus berpikiran ikut membantu seperti itu. Walaupun memang pada dasarnya, namun di dalam Islam sendiri atau di dalam ajaran Islam yang harusnya mengurusi pekerjaan rumah itu seharusnya laki-laki. Namun karena kita perempuan sudah dilabeli sifat rajin, memelihara, penyayang, kita setidaknya membantu peran laki-laki untuk mengurusi rumah. Namun di sini ketidakadilannya adalah ketika kita perempuan tetap bekerja, juga tetap mengurusi rumah dengan baik, di sini laki-laki tidak mengetahui hal tersebut, jadi tetap tidak ikut membantu seperti itu. Jadi beban perempuan terasa lebih berat seperti itu. Jadi sebaiknya itu pengertian atau perhatian terhadap perempuan-perempuan yang juga mengurusi rumah, juga tetap mengenyam pendidikan atau berproses sebagai guru atau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah marginalisasi perempuan, di mana proses pengabdian terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan mengakibatkan berbagai hal seperti kemiskinan, tertindas, ketidakadilan, dan lainnya. Ketika perempuan dianggap lemah, mereka tidak muncul di dalam proses perekonomian karena dianggap hanya laki-laki yang mampu menopang proses perekonomian. Di sini menimbulkan di kalangan perempuan itu secara ekonomi misalnya banyak menyingkirkan perempuan-perempuan di bidang pekerjaan. Adapun juga disebabkan karena berbagai hal, misalnya pertimbangan perempuan, kalau perempuan itu banyak cuti hamil, menyusui, juga lain faktor yang lainnya yang mempengaruhi perempuan tidak muncul di dalam proses perekonomian. Adapun permasalahan atau di antara problematika gender dalam pendidikan yang lainnya adalah yang pertama akses. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam aspek pendidikan, di mana akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya, banyak sekolahan atau sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan itu menunjukkan jenjang pendidikan seperti SMP atau SMA itu tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat yang sama. Misalnya hanya di suatu daerah hanya memiliki sekolah SD dan SMP, namun di tingkat SMA itu tidak ada. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua itu mengirimkan anak perempuannya itu ke sekolah yang tidak jauh atau yang dekat-dekat saja, karena di sini orang tua mengkhawatirkan kesejahteraan anak-anak mereka, sebab banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah, tidak mengikuti atau mengenyam pendidikan karena dibebankan tugas rumah tangga ataupun karena faktor sekolahnya jauh, orang tuanya tidak tega dan lain sebagainya. Ini yang menimbulkan hanya laki-laki yang boleh menuntut atau yang harus menuntut pendidikan tinggi. Perempuan tidak perlu, karena nanti misalnya perempuan hanya di rumah, hanya di dapur, misalnya seperti itu. Ini ada beberapa pemikiran masyarakat yang mungkin masih seperti itu. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang masyarakat memiliki pengertian atau memiliki pemikiran seperti itu. Seperti halnya perempuan hanya boleh di rumah, atau perempuan nanti tinggi-tinggi pendidikannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Pemikiran yang seperti ini yang menimbulkan ketidakadilan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya adalah partisipasi, di mana faktor bidang studi dan statistik pendidikan di dalam masyarakat kita Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang melekat, yakni tugas utama perempuan hanya di area domestik. Seringkali anak perempuan dianggap
terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani kehidupan formal. Sering sekali pendanaan keluarga terbatas ataupun yang lainnya, maka di sini harus didahulukan untuk sekolah adalah anak laki-laki, seperti itu. Jadi ini permasalahan-permasalahan gender yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah pemanfaatan dan penguasaan. Pada kenyataannya manusia atau angka masyarakat yang buta huruf di Indonesia adalah didominasi oleh kaum perempuan, di mana pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran seharusnya, tetapi merupakan salah sesuatu yang menjadi segala pengetahuan, efektif transfer nilai-nilai, termasuk juga nilai-nilai pendidikan ataupun nilai-nilai masyarakat, pengetahuan. Demikian juga pendidikan sebagai sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal di sekolah. Misalnya perilaku seseorang guru di dalam kehidupan yang berlangsung secara formal di sekolah itu tidak sama dengan yang maupun di luar kelas saat pembelajaran berlangsung. Jadi di sini selain penataan tempat murid antara duduk laki-laki dan perempuan, penataan baris, pelaksanaan upacara, misalnya pemimpin organisasi dan lain-lainnya. Jadi ketika pendidikan itu sebagai proses perubahan atau proses pembelajaran, harus juga diterapkan dalam lain materi pembelajaran di luar kelas. Ketika misalnya pada saat mungkin baris upacara, pastilah pemimpin upacara laki-laki, lalu yang baris terdepan itu haruslah laki-laki, lalu perempuan hanya sebagai pengibar bendera, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus tidak dipatenkan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, itu ketika diterapkan di dalam pembelajaran juga diterapkan di luar materi pembelajaran, langsung dipraktekkan ke kehidupan pendidikan di sehari-hari. Juga boleh ketika upacara pemimpinnya perempuan, itu juga boleh, tidak menuntut kemungkinan perempuan juga lebih mumpuni dalam hal seperti itu. Lalu dalam hal baris berbaris, tidak harus laki-laki yang di depan, perempuan juga punya hak di depan, seperti itu. Usaha-usaha untuk menghentikan bias gender terhadap keseluruh aspek kehidupan antara lain adalah dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender. Adapun strategi-strategi yang dilakukan yakni dalam hal pendidikan, misalnya pendidikan dasar secara merata bagi laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, penyediaan akses pendidikan bagi usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan, peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan bagi penduduk dewasa terutama bagi perempuan, peningkatan informasi atau edukasi dalam rangka mengutus atau mengurus utamakan pendidikan berwawasan gender untuk pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti itu. Jadi harus adanya wawasan-wawasan terhadap masyarakat yang mungkin telah memiliki perspektif seperti itu harus dirubah, karena pendidikan pada dasarnya merubah atau mengikuti perkembangan zaman, bisa juga merubah kebudayaan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah kesetaraan gender, di mana isu-isu tentang kesetaraan gender ini mulai bermunculan di dalam hal pemerintahan, di dalam hal pendidikan, ataupun di dalam hal-hal bermasyarakat. Karena keberadaan perempuan yang mulai muncul di permukaan ini yang menjadikan kekuatan sebagai kaum wanita, bagi perempuan untuk ikut bersaing untuk mendapatkan hak, mendapatkan posisi yang sama oleh kaum laki-laki.
Proses ini disebabkan karena pengaruh pendidikan, di mana perempuan sudah mulai diberdayakan, mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu juga mampu hebatnya dalam hal berprestasi, dalam hal pendidikan. Perspektif kuno yang telah berkembang di masyarakat kita itu menyebutkan bahwasanya wanita lemah, wanita itu lembut, wanita hanya mengerjakan pekerjaan rumah, membuat kaum wanita menjadi tertindas dan semakin down dalam kehidupan. Sebagai seorang perempuan yang menyerukan Indonesia ketika masa itu disuarakan oleh R.A. Kartini untuk mengembalikan kembali hak-hak perempuan. Ini menjadikan kaum wanita kuat, membuktikan bahwa kesetaraannya terhadap hak-hak yang sama atas laki-laki itu ada dan mereka mampu atau mereka harus mendapatkannya, seperti itu. Di dalam kesetaraan gender ini sudah ada sebelum jauh-jauh hari. Pada zaman Rasulullah SAW ini juga ada. Ketika masa itu laki-laki juga mendapatkan ilmu pengetahuan melalui madrasah atau majelis-majelis ilmu, maka perempuan juga mendapatkan hal yang sama, mendapatkan hak-hak yang sama untuk mendirikan atau menjalankan majelis-majelis ilmu bersama Rasulullah. Ketika itu juga dalam hal ekonomi, ketika kaum laki-laki juga bekerja. Istri Rasulullah juga seorang saudagar, juga beliau berdagang, juga bekerja. Lalu ketika masa-masa saat ini misalnya pembukuan atau sudah muncul berbagai ilmu-ilmu pengetahuan, Ibnu Sina dan lain sebagainya, tidak kalah juga dengan seorang perempuan yaitu Sayyidah Aisyah. Beliau sangat banyak merumuskan atau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sudah jelas dikatakan di dalam Islam bahwasanya seorang hamba itu sama di mata Allah antara laki-laki dan perempuan. Di sini juga dibuktikan dari hal-hal tersebut bahwasanya perempuan juga mampu seperti laki-laki memperoleh pendidikan, bekerja, juga mendapatkan ilmu-ilmu, juga dalam hal kecerdasan itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama memiliki hal tersebut. Islam sendiri adalah agama ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki dua kapasitas, sebagai seorang hamba dan sebagai seorang khalifah. Dimana bahkan dalam pandangan posisi sholat pun laki-laki dan perempuan itu boleh menjadi imam, dimana laki-laki juga boleh menjadi imam, perempuan juga boleh menjadi imam dalam hal sholat. Ketika bahkan perempuan dalam keadaan menunjukkan ketimpangan bias gender, merugikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketidakadilan gender itu akan juga merugikan, tidak hanya merugikan laki-laki namun juga merugikan perempuan. Sebab membicarakan gender itu tidak serta-merta hanya tentang pandangan perempuan, namun juga pandangan laki-laki, juga pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat itu berdasarkan kebiasaan, kepercayaan masyarakat mereka sendiri. Namun anehnya di sini adalah orang-orang tidak mengetahui atau tidak memahami persoalan tersebut secara profesional. Jadi sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwasannya laki-laki ya seperti ini, perempuan ya seperti ini, tidak sama. Namun pada kenyataannya mereka bisa sama, mereka bisa bertukar tempat, bertukar posisi pada saat suatu atau kondisi tertentu. Melalui mini riset yang telah saya lakukan, adapun menurut beberapa narasumber yang telah saya lakukan wawancara, mereka mengatakan bahwasanya gender itu adalah indikator yang biasa disebut untuk menentukan jenis kelamin, perilaku, sifat individu masing-masing. Dari perspektif gender, belum
terlalu ketat di dalam pendidikan, sehingga banyak bermunculan terjadi permasalahan-permasalahan gender yang seringkali kita temui dalam lingkup sosial, bahkan dalam sampai dunia pendidikan. Jadi misalnya juga perempuan yang cenderung lebih rajin di kelas dibanding laki-laki ini juga harus dianggap menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh menempuh pendidikan yang lebih tinggi sama seperti laki-laki. Itu merupakan permasalahan-permasalahan gender yang dikemukakan narasumber saya yang telah saya wawancari. Jadi menurutnya kesetaraan sendiri ialah merupakan konsep yang tidak bisa ditarik lurus menyamakan semuanya, namun secara sederhana itu harus adil, tidak harus setara, namun karena individu masing-masing itu kan memiliki porsinya sendiri-sendiri. Namun dalam hal pendidikan ini harus ditarik lurus, menganggap bahwa semuanya itu sama peduli, antara laki-laki dan perempuan itu harus peduli terhadap perlunya pendidikan, perlunya pengetahuan, perlunya pendidikan. Itu sangatlah penting untuk proses pengembangan atau proses berkembangnya suatu individu untuk memajukan bangsa dan negara. Kesimpulannya adalah gender itu adalah suatu konstruk sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, feminim dan maskulin. Antara laki-laki itu sifat-sifatnya seperti keras, kuat, dan tangguh, layak perempuan itu lemah lembut dan lain sebagainya. Itu hanyalah perspektif atau pemikiran konstruk sosial. Hanya masyarakat sosial yang seperti itu, berpikiran seperti itu. Itu bisa jadi terjadi perubahan di dalam konsep suatu daerah yang lainnya. Jadi di sini tidak ada yang menggarisbawahi bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mereka memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini menurut qadarullah, takdir dari Allah. Misalnya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan biologis, ini sudah kodrat dari Allah. Itu tidak dapat ditukar atau dirubah. Namun ketika kita membicarakan tentang gender, itu dapat dirubah karena gender itu hanyalah prinsip atau konstruk sosial yang berpikiran atau masyarakat yang berperspektif seperti itu. Seperti halnya laki-laki sebagai kepala keluarga. Ini laki-laki memang menjadi kepala keluarga, memang mereka bekerja. Ketika perempuan juga bekerja, ini tidak menuntut kemungkinan perempuan juga dapat menghasilkan uang. Namun tarafnya memang laki-laki itu di atas dan perempuan di bawah. Tapi tidak menentukan ketika perempuan di bawah itu ini ditindas. Tidak seperti itu. Ketika perempuan di bawah laki-laki, laki-laki harusnya mampu mengayomi perempuan, mampu melindungi perempuan, tidak untuk ditindas seperti itu. Jadi ketika terjadi problem-problem atau permasalahan di dalam masyarakat, terutama di dalam hal pendidikan, ini sebagai pendidikan, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan, kita harus mampu merubah pemikiran-pemikiran seperti itu. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, dalam hal sosial, dalam hal kepemimpinan, dalam hal yang lainnya. Perempuan juga boleh, juga mampu, juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sebagai manusia, sebagai perempuan, dan lain sebagainya. Jadi kesetaraan gender ini sudah mulai muncul di era-era reformasi, era zaman-zaman modern seperti ini, karena perempuan sudah mampu atau sudah mulai muncul di permukaan sehingga wanita dapat nampak di permukaan. Jadi sebagai seorang wanita, kita tidak boleh lemah. Walaupun memang sifat kita lemah lembut, itu lemah lembut bukan berarti kita lemah, tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Itu salah mempersepsi lemahnya. Lemah lembut bukan berarti kita lemah tidak bisa apa-apa. Itu pun juga perempuan harus mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mampu juga harus memperoleh pendidikan, karena perempuan nantinya menjadi madrasatul ula,
pendidikan pertama bagi anak-anaknya kelak. Perempuan juga harus mampu menguasai atau ikut peran dalam berpemerintah atau ekonomi, seperti halnya juga laki-laki. Jadi kesetaraan gender, problematika, pengertian juga pendidikan, diharapkan pendidikan ini mampu mengatasi atau membias terhadap pengertian atau pemikiran isu-isu gender. Jadi sudah tidak ada, harusnya ini sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena sejak zaman Rasul ini sudah dihapuskan, sudah tidak ada. Islam membawa perubahan, Islam rahmatan lil alamin. Dari zaman membawa Islam sudah membawa kehidupan dari zaman jahiliyah kegelapan menjadi zaman yang semakin berkembang, semakin positif, semakin lebih baik. Diharuskan dengan pendidikan, adanya pendidikan juga mampu untuk mengatasi atau membantu dalam menghadapi isu-isu terhadap gender. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.